jika yang terpilih kelak adalah seorang pembohong dan juga yang pernah dipecat oleh Pak Jokowi karena tidak becus bekerja. PSI ini menarik garis tegas, Pak. Kelompok intoleran menggunakan ayat untuk menjatuhkan. Giring PSI sebut Anies pembohong dan intoleran di depan Jokowi. Partai lain berani gak? Ditulis oleh Manuel. PSI adalah partai yang berani bicara apa adanya dan tegak lurus, menyuarakan suara rakyat Indonesia. Mayoritas rakyat Indonesia tahu betul kalau Anies itu menang karena urusan SARA dan rasis. PSI pun sering menyuarakan itu. Selain tukang rasis, Anies juga nggak bisa kerja. PSI tahu apa yang lebih jelas dilaporkan kepada Pak Presiden. Giring X Niji mengatakan dengan jelas Anies ini intoleran dan tukang bohong. Dua hal ini adalah dua hal krusial yang seharusnya membuat rakyat Indonesia cukup paham siapa Anies sebetulnya. Kita tahu PSI ini gak takut disomasi atau dilaporkan ke polisi karena PSI menyuarakan suara rakyat, bukan suara Hillary yang menyamakan anggota DPR RI setara dengan Presiden. Secara level mungkin sama, tapi secara perlakuan ya harus beda. Coba deh si Hillary Nasdem ini nyapres, pasti kalah. Anak buahnya Surya Paloh mengomentari karantina anggota DPR RI. Itu sih gak apa-apa ya. Tapi kalau sampai nyinyir menyamakan anggota DPR RI setara Presiden dan pelakuannya harus spesial, itu sih ibarat sudah dikasih hati minta rempelo. Chris Natali PSI pun sikat Mulan dan Hillary di Cokro TV. Selain itu PSI juga menyuarakan suara rakyat. Karena Isyana Bagus Oka, orang PSI juga mobilnya terjerembab ke lubangnya Anies. Bukan lubang biologis, tapi lubang betulan yang dia pasang di pinggir jalan. Lalu Anies malah bohong katanya dia salahkan kontraktor. Padahal salah otaknya. Giring X Niji yang sekarang jadi ketua definitif PSI mengatakan di depan Jokowi dengan gamblang bahwa PSI jelas menolak Anies Baswedan yang adalah sepupu novel Baswedan karena Anies Baswedan ini intoleran dan pembohong. Sudah intoleran, tukang bohong pula, mau jadi presiden, ditolak keras. Pertanyaan saya adalah apakah partai-partai lain berani sekeras PSI menyuarakan penolakannya kepada Anies Baswedan? Kita tahu PSI ini sering diserang dengan isu-isu dan fitnahan sadis seperti apa yang dialami oleh Sis Grace beberapa tahun silam, melakukan crop wajahnya ke artis seksi. Biadab betul. Siapa yang mengerjakannya? Pasti saat itu pendukung Prabowo. Jelas karena ada orang-orang yang bersembunyi di balik topeng dan identitas palsu di Twitter. Jelas-jelas mendukung Prabowo dan Anies Baswedan. Anies Baswedan membiarkan dengan aktif. Membiarkan itu bukan pasif, tapi aktif loh. Sekarang Giring X Niji berani-beraninya berkata di depan Jokowi. Dan apa reaksi Jokowi? Pak Presiden Jokowi diberitakan tertawa mendengar kalimat ini. Saya yakin Pak Joko Widodo tahu siapa capres intoleran, rasis, tukang mainkan anggaran, dan juga tukang bohong. Pasti Jokowi tahu itu Anies. Anies adalah satu-satunya gubernur pembohong. Saya yakin meskipun Giring PSI tidak langsung sebut nama, itu pasti Anies Baswedan. Membohongi buruh soal kenaikan upah buruh di DKI Jakarta adalah upaya Anies mau membunuh karakter Jokowi. Kelihatan banget, orang jelas-jelas salah kok ditabrak. Tabrak aturan Anies ini membuat Anies kelihatan sekali dia tukang bohong. Orang-orang mulai jijik sama dia. Saya yang ada di Jakarta pun melihat betapa busuknya apa yang dikerjakan Anies. Bau, tapi keburukan Anies ini seolah-olah dibersihkan oleh wakilnya. Mirip tukang cebok kan? Jelas banget yang dimaksud Giring adalah Anies. Kenapa? Karena Giring sebut tukang bohong. Karena Giring sebut intoleran. Dan karena Giring sebut orang yang pernah dipecat Jokowi karena tidak becus kerja. Yang intoleran adalah Anies dan yang tidak becus juga Anies. Jelas banget yang dimaksud Giring. PSI ini memang benar-benar berani menyuarakan hati nurani masyarakat yang sudah muak dengan kerjaan Anies. Dan akhirnya saya ingin bertanya, apakah partai-partai lain berani berbicara seperti itu? Bukankah partai adalah hati nurani masyarakat Indonesia? Akhir kata, semoga saja Indonesia ini dilepaskan dari jeratan radikalisme Bahar Smith yang mendukung Anies Baswedan dan menghina Jenderal Dudung menyembah pohon. Semoga saja Indonesia selamat dari Anies Baswedan, sepupunya novel yang dipecat karena tes wawasan kebangsaan gagal. Astungkara Indonesia, jangan jadikan Indonesia seperti Yaman dan Suriah dengan perang saudara. Karena isu rasis yang dihembuskan di rumah-rumah ibadat seperti yang terjadi di Jakarta. Jangan Jakartakan Indonesia, ya Tuhan, begitulah aman-aman. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan channel Seaworld TV.
Ketua KPK terpilih Irjen Pol Firly dulu jadi idola saat aksi 212. Ada di atas mobil komando menggunakan sorban merah ke saya di depannya itu. Itu ada kepala ketua KPK-nya. Menarik benang merah antara Munarman, Firly dan Anies yang tak tersentuh KPK. Ditulis oleh Manuel. Benang merah semakin lama semakin terkuak dan semakin bisa diuraikan dengan jelas. Firly, Anies, Munarman, 212, PT 0%, kayak DP 0% yang omong kosong kemudian bisa ditarik ke Chaplin. Menarik. Ketua KPK sebelum Firly dulu mendukung Anies dan digantikan dengan Firly yang adalah sosok yang menurut Munarman diidolakan oleh kaum 212 di tahun 2016 saat mereka mau menjarakan Ahok. Dari pengakuan desperate Munarman, saya mencoba mengurai benang merah yang kusut. Begini, benang kusut itu mulai terbuka satu persatu, simpel-simpel mati sudah mulai terurai. Firly pernah satu mobil komando dengan terduga teroris Munarman. Saat tahun 2016 silam, Firly saat itu menjadi orang yang didukung oleh kaum 212 dan jadi panutan, maka ada hubungan dengan Anies. 212 adalah sebuah aksi yang benar-benar jelas banget ingin memenjarakan Ahok dan memenangkan Anies Baswedan. Anies saat itu didukung oleh kaum radikalis. Saat itu Firly naik ke atas mobil komando bersama Munarman yang sekarang ditangkap aparat khusus 88 anti pengacau dan yang berpotensi dihukum mati. Kalau bicara satu mobil komando dengan Munarman, kita melihat bagaimana Firly ini terikat dengan mereka. Setidaknya ada hubungan emosional. Bisa saja Firly berdalih saat itu bahwa saat ia menjadi polisi, dia ingin menenangkan, tapi pengakuan Munarman jauh lebih mengejutkan. Munarman mengatakan bahwa Firly adalah sosok panutan. Kalau bicara sosok panutan artinya Firly ada di hati mereka. Gak tahu apakah mereka ada di hati Firly, tapi sekarang Munarman sudah membuka mulutnya soal kedekatannya dengan Firly. Seharusnya Firly bisa memberikan klarifikasi kepada publik agar bola panas yang dilemparkan oleh si tersangka teroris Munarman dan ditangkap Densus 88 bisa diperjelas. Kenapa perjelas? Karena sekarang kita tahu juga bahwa Anies ini dengan segala dugaan markup anggaran dan penyelewengan dana bisa-bisanya tetap aman. Dia merasa aman di DKI, mungkin bukan karena novel Baswedan, tapi bisa saja karena yang jadi ketua KPK adalah Firly, bisa saja kan? Saya yakin dengan artikel ini opini publik bisa diarahkan bahwa selama KPK tidak mengusut kasus Anies, di sanalah ada peranan Firly. Dugaan kuat sih. Benang merah semakin jelas, ditambah lagi karena Firly ngomongin presidential threshold yang sebetulnya bukan ranahnya. Dan ini ketua KPK yang seharusnya bebas dari politik.